dinas ini. Oke. Yes, kita mulai dulu aja ya, langsung aja ya daripada nanti terlalu malam. Jam berapa sih? Oke. Saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi semuanya. Lain. Ini mungkin sebelumnya saya kenalan dulu ya. Saya Muhammad Jadar Ali dari Klub Seri Buku atau disingkat KSB. Nah, di sini kita kerjasama dengan teman-teman HMI Visip untuk mengadakan diskusi soal paradoks antara kebebasan akademis sama kampanye di lingkungan kampus, gitu ya. Nah, mungkin sebenarnya ini enak kita jelaskan dulu aja ya soal temanya ya, biar nanti kita ada kesamaan gambaran apa yang akan kita bahas kita kali ini, dan nanti metode pembahasannya seperti apa sebenarnya. Nah, pada umumnya kita itu pengen begini teman-teman, membahas isu yang sepertinya sudah di akhir Agustus kemarin ya. Di Agustus kemarin itu kan MK memutuskan bahwa akhirnya diizinkan untuk kampanye di lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan ini mana? Maknanya sangat luas dengan pendidikan. Sekolah dimulai dari SD, pendidikan formal ya. Kalau TK sama playgroup itu kan nggak formal ya. SD sampai ke SMA sampai ke kuliah, ke kampus, itu semuanya masuk dalam nomenklatur lingkungan pendidikan. Nah, pertanyaan berikutnya, akhirnya dari sini apakah pantas di situ akademis itu kan dipandang sebagai ruang yang murni, semuanya bisa didialogkan, tidak boleh ada tendensi apapun gitu ya, kesannya seperti itu yang muncul. Nah, tetapi dengan adanya aturan seperti ini, nah kira-kira gimana kita menempatkannya? Gimana kita memandang aturan ini? Nah, pastinya nanti kan untuk memahami ini itu kan dibutuhkan banyak sudut pandang, gitu ya. Dibutuhkan banyak sudut pandang. Mungkin dari sini teman-teman Visip itu kan ada yang dari, saya tanya tadi, dari administrasi publik ya. Administrasi publik, ada yang dari politik, ada yang dari sosiologi, ada yang dari sejarah. Ada sejarah nggak di sini? FIB. Oh, maksudnya FIB ya? Apalagi ya? Antropologi, perpustakaan, Mas. Antropologi sama perpustakaan. Iya. Oke, HI, HI Ilkom ya. Oh ya itu. Oke. Nah, itu kan banyak bisa kita bedah dari banyak sudut pandang di ilmu-ilmu sosial ini. Nah, nantinya metode kita ini KSB biasanya ya. KSB itu tidak pernah membahas buku spesifik, satu buku spesifik. Dulu pernah, tapi kita itu membahasnya tema. Nah, satu tema ini kita pengen membahasnya dari banyak buku. Tentunya gak hanya satu orang saja, kan gitu ya. Kalau dari saya saja, bacaan saya sangat terbatas. Bacaan saya mungkin ya nggak sampai 1000, nggak mungkin. Ya mungkin 500 juga nggak sampai kayaknya. Nah, tapi kalau umpama kita di sini tuh semuanya mendiskusikan, teman-teman di sini semuanya kan mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan apa ya? Umpama kalau baca buku itu sesuatu yang wajibkan lah. Meskipun nggak suka, tetapi tugasnya menuntut untuk baca buku. Nah, makanya kita di sini nantinya kita diskusi aja semuanya, nggak apa-apa. Di sini saya sama Mas Takwim itu sebagai pemantik. Maknanya pemantik itu apa? Cuma ingin mengarahkan diskusinya agar sesuai tema. Nanti teman-teman mau menyadur konten dari buku apa, silahkan. Yang penting sesuai dengan tema. Kita nanti akan mendalami. Jadi semuanya teman-teman di sini diharapkan ikut berpartisipasi, ikut menumpahkan gagasannya, yang itu didasarkan pada entah ya teks wacana apapun. Teks wacana kan nggak hanya selalu terikat sama buku ya. Teks wacana itu juga bisa terkandung pada media-media yang selainnya. TV, radio, sosmed, berita, majalah, ya kan? Itu semuanya adalah teks wacana. Semuanya ada teks wacana di situ. Yang nantinya bermuatan banyak informasi. Nah, nantinya akan kita spesifikan kepada tema ini. Kita spesifikan pada tema kebebasan akademis dan
kampanye di lingkungan kampus. Begitu. Oke? Bisa dipahami ya dari sini ya? Itu gambaran tema kita nantinya. Nah, harapannya kita di sini itu ingin membangun apa ya? Ini harapan jangka panjang ya, harapan jangka panjang dulu. Kita itu ingin membangun kesadaran akan hak politik. Target besarnya itu. Kita pengen membangun kesadaran hak politik, hak hukum. Kan produk dari politik itu hukum, kan pasti begitu. Produk politik itu hukum karena penguasa mengatur masyarakatnya itu melalui instrumen hukum salah satunya, yang formal. Yang non formal banyak. Paling dekat ya budaya, kan begitu kan. Nah, budaya, pendidikan itu yang non formal. Tapi kalau formalnya adalah hukum. Nah, dari situ ketika masyarakat itu menyadari akan hak politik mereka, menyadari akan hak hukum mereka, harapannya mereka itu bisa mengadvokasi diri. Mereka bisa mengadvokasi diri, mereka bisa menuntut, mereka bisa istilahnya itu menuntut itu kan punya ekspektasi gitu ya. Punya ekspektasi mau pemimpin yang seperti apa, punya ekspektasi pemimpin itu harus melakukan seperti apa ke mereka. Nah, maka di situ akan tercipta dengan sendirinya alam demokrasi yang sehat, di mana masyarakatnya itu mampu memilih pemimpin yang baik. Ya kan? Entah apapun nanti pandangan ideologi kalian, itu terserah, kita nggak pernah mempermasalahkan itu. Ya kan? Kalian ada yang memilih calon-calon tertentu, bebas. Yang penting kalian bisa memilih itu dan kalian bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian pilih. Kalau umpama di Islam itu kan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak ketahui tentangnya, ya kan, karena sesungguhnya mata hati, pendengaran itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kan begitu ya, semangatnya itu, semangatnya di situ, sehingga di sini kita bebas mau diskusi apa. Dan untuk tema kita kali ini, kita itu ingin memulai dengan tema soal diskusi politik di kampus, karena ini nantinya yang akan menjadi dasar, ya kan, ini nantinya akan menjadi dasar pembahasan kita ke depan. Nah, gitu. Oke. Mungkin kalau umpama MUI itu mengundang capres-capres gitu ya. Nah, di sini HMI Visip UNER itu mengundang Mas Takwim. Gitu. Oke. Beri tepuk tangan untuk Mas Takwim. Nah. Aduh, nama Sali. Nah, itu. Nah, mungkin untuk kali ini dimulai dari siapa dulu? Sweet. Oke. Dari aku dulu ya. Oke, mungkin nanti begini. Langsung aja ditanyakan ya, kalau umpama ada statement saya yang salah, butuh dikoreksi, atau mungkin ada referensi yang salah, bisa dikoreksi, ya kan? Silakan. Nah, mungkin saya akan membuka dari ini dulu, aturan dulu ya. Membuka dari aturan dulu. Kalau kita kan pengen mengkritisi sebuah ingin menelaah, ya kan? Ingin menelaah sebuah produk hukum, maka kita harus tahu dulu hukumnya. Oke. Kalau hukumnya dulu, ini yang direvisi, diajukan ke MK, itu kan aturan tahun pemilu tahun 2017 ya. UU 17, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nah, itu. Nah, di situ awalnya ada salah satu pasal, saya juga agak lupa pasalnya apa, yang itu melarang untuk melakukan kampanye. Bahasanya begitu. Melakukan kampanye di lingkungan pendidikan. Sehingga lingkungan pendidikan itu dianggap netral. Tidak boleh ada kampanye. Tidak boleh ada sosialisasi. Begitu ya. Nah, kalau saya baca berita-beritanya, awal-awalnya itu realnya banyak pelanggaran. Selalu saja banyak pelanggaran. Karena di lingkungan kampus itu tidak sepenuhnya netral ternyata. Karena di situ ada underbow partai, ya kan, underbow partai yang mewujud di dalam ormek-ormek. Kita nggak perlu sebut merek ya. Nah, pasti teman-teman di sini udah paham. Nah, di situ banyak yang melakukan aksi-aksi sosialisasi calon-calon tertentu. Itu sudah pasti. Karena dari situ akarnya. Oke ya, dari situ akarnya. Sehingga karena ini tidak bisa dicegah, maka salah satu opsinya adalah diakomodir. Nah, cara mengakomodirnya gimana? Gitu kan? Nah, ini yang menjadi dilema. Nah, di sisi lain ketika saya mengikuti sidang MK-nya itu, ada pihak yang itu kalau umpama ini tercemar maka yang dibersihkan.
jangan kotorannya diakomodir gitu kan. Nah, mereka pakai analogi itu. Misalkan di dalam satu ruangan ini berdebu, ya kan? Ruang ini berdebu, banyak kotoran, banyak sisa-sisa rambut gitu ya, banyak sisa-sisa makanan. Ya dibersihkan, ya dikeluarkan, ya kan? Ya dikeluarkan kotoran-kotoran itu. Tapi bukan disimpan di bawah meja. Lah, diakomodir kan begitu. Semuanya kotorannya dikumpulkan, disimpan di bawah meja. Nah, itu gitu. Singkatnya seperti itu kalau umpama saya memahami sidangnya secara singkat seperti itu. Mungkin kalau teman-teman mau lihat detailnya silakan dibuka di YouTube ya. Nah, tetapi dari sini yang diambil keputusannya di akhir itu adalah tetap diakomodir. Tetapi ini sifatnya bukan kampanye. Dianggapnya bukan kampanye. Dianggapnya ini adalah pendidikan politik. Gimana itu pendidikan politik? Pendidikan politik itu tidak boleh membawa atribut-atribut tertentu. Nah, gitu. Tidak boleh ada atribut. Boleh ada capres. Selama capresnya itu ada undangan resmi dari pihak lingkungan pendidikan. Bahasanya bukan kampus. Bahasanya ada lingkungan pendidikan. Kebetulan kampus dan SMA itu yang memenuhi syarat umur dari pemilih. Nah, itu kan gitu. Jadi kalau secara singkat pendapatnya MK. Jadi kemarin ini juga ada dissenting opinion. Ada beberapa hakim yang itu melakukan dissenting opinion yang itu berpendapat bahwa harusnya dicegah sama sekali, jangan diteruskan. Nah, itu gitu. Tetapi kebanyakan hakim berpendapat bahwa boleh juga mengadakan yang namanya pendidikan politik. Karena bagaimanapun yang namanya ini ada beberapa kalangan ini ya, saksi ahli ya, berpendapat bahwa justru bagus kalau umpama calon-calon peserta pemilu itu mengutarakan gagasannya di lingkungan kampus, karena di situ adalah tempat di mana ide dan gagasan berkumpul. Nah, dari situ akhirnya ini yang menguatkan pendapatnya hakim bahwa harusnya harapannya ketika isu-isu politik ini dibawa ke kampus, dibawa ke lingkungan pendidikan yang itu sudah cukup matang gitu ya. Sebut saja di sini kampus yang sudah cukup matang, mendapatkan banyak wacana, terus mahasiswanya juga mandiri, dia tidak terikat oleh kalau di SMA kan birokrasinya ketat ya, ada kepala sekolah itu punya wakasek mengatur. Tapi kalau di kampus kan enggak. Kalau di kampus itu kan strukturnya jauh lebih bebas gitu ya, fleksibel karena dianggap lebih dewasa. Nah, ketika capres ini bukan capres ya, calon peserta pemilu ini gagasannya diuji di lingkungan kampus, maka harapannya bisa kelihatan isi pikirannya. Nah, gitu. Tetapi di sini saya juga punya syarat. Kalau mengutip beberapa ilmuwan, syarat dari yang namanya demokrasi itu apa sih? Syarat berhasilnya demokrasi. Apa prasyarat utamanya demokrasi yang bagus itu apa? Adanya pemilihan umum. Oke, ada yang lebih mendasar lagi nggak? Partisipasi rakyat. Bagaimana partisipasi rakyat yang bagus? Gimana? Partisipasi rakyat langsung, lebih tepatnya lebih ke aktif. Partisipasi rakyat aktif. Langsung tidak langsung kan itu metode ya. Tapi aktif dan tidak aktif itu gimana? Partisipasi rakyat aktif. Gimana makna aktifnya? Ada yang bisa nyebutkan nggak? Makna masyarakat aktif dalam politik. Mungkin monitoring segala tingkah laku ya, situasi politik itu. Situasi politik, melek gitu kan ya, mengikuti orang yang mau mereka pilih itu seperti apa sih, kan gitu ya. Nah, itu partisipasi aktif politik itu masyarakat melek akan hak-hak politik mereka, paling mendasar itu. Salah satu contoh saya pernah membaca di Swedia, DPR itu rasanya kayak rapat RT di negara-negara Skandinavia itu. Diskusi DPR kan diskusi RT biasa, dan mereka di situ dibayar murah, nggak ada masalah, karena mereka tahu bahwa dengan mengaktifkan legislatif mereka bisa memproduksi aturan-aturan yang menguntungkan bagi mereka, kembalinya ke mereka sendiri, dan itu keuntungannya nggak bisa diukur secara material kan begitu.
Nah, mereka paham itu. Karena mereka paham akan hak mereka itu apa. Hak yang paling mendasar itu apa yang harus dipenuhi. Dan kebetulan politik sebagai sistem koordinat yang bisa mengatur banyak sektor masyarakat. Nah, mereka paham prospektus politiknya di situ. Oke ya, sehingga rapat DPR seperti rapat RT biasa saja, right? Nah, akhirnya dari situ, ketika masyarakat itu mempunyai hak politik, maka mereka punya ekspektasi. Mereka punya ekspektasi terhadap lingkungan politik yang bagus bagaimana, pemimpin yang bagus bagaimana. Nah, ketika ada sebuah ekspektasi, maka mereka mau menuntut. Begitu. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Ketika masyarakat mau menuntut pemimpin yang seperti apa yang akan mereka pilih, pemimpin idealnya seperti apa, harus seperti apa, secara tidak langsung akan tercipta sebuah kontrol, secara langsung akan tercipta sebuah seleksi, secara nggak langsung akan tercipta sebuah mekanisme alamiah budaya, kan begitu ya. Kalau ngomongkan politik kan sebenarnya dia merupakan kaderisasi pemimpin. Kalau pendidikan adalah kaderisasi sumber daya manusia. Kalau politik adalah proses kaderisasi pemimpin. Gitu. Nah, itu adalah makna dari masyarakat yang aktif di dalam politik. Kalau langsung tidak langsung itu bicara soal metode. Nanti disalurkannya melalui parlemen atau mereka langsung, kan gitu kan. Itu soal pilihan menurut saya. Nanti konteksnya bisa berubah-ubah. Nah, cuma yang harus dicermati, yang menjadi underline di sini itu adalah masyarakat harus aktif. Itu kuncinya. Sekarang fenomenanya, masyarakat kita bagaimana? Secara umum aja ya, persepsi aja ya. Ini bukan penelitian ilmiah, bukan apa. Persepsi kita terhadap masyarakat kita soal persepsi kita sebagai mahasiswa FISIP terhadap partisipasi masyarakat seperti apa? Aktif atau pasif? Apa indikatornya? Ya, silakan. Politik kan juga mengenal namanya budaya politik. Kurang keras kan terbagi menjadi beberapa hal ya. Ada yang mungkin dari parokial, itu mungkin memang budaya politik yang memang masyarakatnya apatis, sangat apatis dan tidak peduli dengan politik gitu. Dari parokial juga ada subjek dan partisipan. Nah, subjek ini mungkin masyarakat, di mana masyarakat ini mulai agak peka dan juga paham mengenai politik, dan partisipan merupakan budaya yang paling tinggi di sini karena masyarakat tidak hanya menjadi partisipan, tidak hanya menjadi pengamat, tapi juga menjadi partisipan di dalam kontestasi politik. Kalau saya sendiri melihat bagaimana kultur politik saat ini khususnya di Indonesia saat ini masih masuk dalam tipe yang subjek, karena kami khususnya para pemuda ini memang hanya dijadikan subjek oleh ya baik caleg ataupun calon-calon yang ada. Kita belum sepenuhnya untuk dilibatkan, ataupun tadi yang disebutkan maksudnya partisipasi. Kita juga mengenal namanya meaningful participation, bagaimana kita dilibatkan untuk dalam proses pembuatan kebijakan. Kita saat ini masih hanya terbatas pada subjek, hanya sebagai subjek. Oke, sepakat. Kalau umpama ikuti berita-berita sekarang ya, itu kan banyak lembaga-lembaga survei ya. Lembaga-lembaga survei itu kan banyak mengeluarkan rilisan elektabilitas capres, cawapres gitu ya. Nah, itu kan di situ bisa dilihat masyarakat itu memilih calonnya itu berdasarkan apa, kan gitu kan? Kalau umpama di faktor pemilihan itu nggak tahu ini dibahas nggak di ilmu politik, saya juga nggak kuliah ilmu politik ya. Tapi kalau di situ faktor memilih masyarakat faktor memilihnya itu karena apa? Pertama itu ada karena ikatan sosiologis, psikologis, sama rasional. 3 ini yang paling utama. Sosiologis itu kesamaan, ada kesamaan daerah, kesamaan suku, kan gitu ya. Kalau psikologis itu mereka punya kesamaan ideologi, kesamaan kepercayaan, ya kan? Terus kesamaan mungkin latar belakang, lah kan gitu. Kalau rasional itu dia memilih rasional transaksional ya, kalau bahasanya dia. Ini adalah jenis yang paling jarang. Rasional transaksional itu emang pemilih ini akan memberikan apa ketika mereka menjabat kelak, nah kan gitu. Mereka mempertanyakan itu, mereka mempertanyakan timbal balik
mereka mempertanyakan timbal balik ketika pemilih ini nantinya terpilih itu bisa memberikan keuntungan apa kepada masyarakat. Kesannya kejam ya, kesannya kan kayak timbal balik itu adalah uang gitu kan, bisa memberikan uang, bisa memberikan jatah proyek misalkan, lah itu ada kayak gitu. Tapi enggak, secara umum ini adalah pemahaman yang harusnya dipegang oleh setiap warga negara. Tidak hanya sekedar kepentingan jangka pendek, tapi juga kepentingan jangka panjang. Memberikan aturan-aturan yang seperti apa, yang mana aturan itu bisa menguntungkan bagi banyak warga. Normatifnya seperti itu memang. Nah, itu. Jadi kalau umpama yang dari survei-survei itu ya, terungkapnya yang paling banyak adalah karena ikatan psikologis. Itu yang paling banyak masyarakat kita itu. Jadi bukan ikatan rasional. Jadi mereka memilih itu bukan karena ikatan rasional. Saya coba waktu itu pernah dicurhatin sama salah satu adik saya ya. Adik saya itu bilang begini, "Mas besok pilih siapa?" Oh ya, rahasia lah. Lagian juga belum daftar ya kan. Mereka semua belum daftar ya. Sehingga nanti aja kalau udah daftar tak kasih tahu. Kamu milih siapa? Milih X gitu. Milih X. Kenapa kok milih X? Karena lucu aja, lagian kasihan gitu. Sesimpel itu gitu loh. Itu anak usia semester 3 lah. Mereka memilihnya seperti itu karena lucu aja dan kasihan. Saya mikir, oh simpel ya gitu. Oh ya wis, nanti kapan-kapan kita diskusi lagi. Kayak gitu kan. Nah, itu masih banyak di masyarakat kita. Itu masih sangat banyak. Dan bagaimana caranya? Nah, ini akan kita diskusikan bareng-bareng. Kira-kira gimana caranya? Apa partisipasinya masyarakat akademis? Kalau ini kan saya sebut masyarakat akademis gitu ya. Masyarakat akademis untuk bisa melakukan itu ya, nantinya berhubungan sama tema ini nantinya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat akademis? Warga kampus, AMI, FISIP, UNER, apa yang bisa dilakukan nanti? Ketika menjumpai masyarakat seperti itu ya kan? Kan kita ini semangatnya apa ya? Kampus itu tidak sebagai menara gading, tapi kampus itu bisa ilmunya kembali kepada masyarakat. Kan ilmu-ilmu yang kita pelajari itu kan berasal dari pengamatan di masyarakat, ya kan? Kita cerna, kita serap, kita pelajari. Maka seyogyanya ilmu ini harus dikembalikan ke masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan ketika menghadapi fenomena seperti itu? Mungkin Mas Takwim ada. Kalau pribadi Mas ya, karena memang juga ketemu politik Mas. Kalau melihat pendidikan politik itu kan memang sebenarnya tugas dari partai politik. Tugas dari partai politik ada beberapa. Salah satunya ada pendidikan politik. Tapi kalau kita berpikir lebih jauh lagi mengenai pendidikan politik, tidak hanya cuma dilakukan oleh ini saja partai politik, karena kembali lagi pada budaya politik yang saya sebutkan tadi. Kalau memang selama perkembangan zaman ini masyarakat Indonesia tidak mau berkembang, dalam artian tidak berkembang secara pola pikir politiknya, ya maka depannya kan selama dibujui oleh pemimpin-pemimpinnya gitu. Bagaimana tadi yang Mas sampaikan, memilih memang berdasarkan konyolan ya tadi bilangnya, karena lucu aja dipilih gitu. Karena ya DPD itu kan akan selalu terjaga ke depannya, tidak ada apa ya namanya perpindahan pola pikir yang memang dari awalnya tentang psikologis. Bagaimana cara kita untuk mencoba ke masyarakat untuk berpikir lebih memikirkan secara rasional. Apakah pemimpin ini memberikan impact yang besar bagi kita ke depan? Apakah orang-orang yang nanti kita pilih ini akan memberikan amanah juga ke depannya? Menjadi apa ya, PR yang besar bagi kita juga. Tidak hanya partai politik yang hanya memiliki pendidikan politik kepada masyarakat, tetapi sekiranya kita yang sudah punya kesadaran politik sekiranya juga bisa apa ya, mengembalikan juga kepada masyarakat mengenai hal-hal apa yang sudah kita dapat di lingkungan kampus. Gimana cara mengembalikannya? Kalau dari mahasiswa mas sendiri ya, kalau di departemen politik itu juga ada beberapa kali pengabdian masyarakat. Kita lakukan pengabdian masyarakat kepada memang tempat-tempat yang agak kurang mengenal politik. Seperti di Ponorogo itu pernah kita mensosialisasikan pemilih pemula. Bagaimana istilahnya teman-teman pemilih pemula ini untuk agar melek terhadap politik. Bagaimana vote Anda, hak suara Anda itu sangat berguna dan sangat menentukan masa depan Anda. Bagaimana vote Anda ini sangat berpengaruh dengan cara memberikan suara di TPS itu menjadi sebuah hal yang krusial bagi keadaan kondisi negara ke depan. Gitu ya.
Mungkin yang lain mau berpendapat, nggak mau silakan. Gimana caranya warga kampus, warga akademis ya kan di sini mengembalikan kesadaran masyarakat agar mereka tidak hanya sekedar menjadi masyarakat yang gampang terombang-ambing oleh janji-janji manis politisi gitu kan, tapi mereka mau menuntut gitu ya, mereka mau mengkritisi. Gimana caranya? Mungkin ada bisa ngasih sumbang ide mungkin. Saya juga kosongan, nggak tahu idenya apa, gimana ini. Nggak apa, justru ini kita temukan bareng-bareng. Nadif. Belum. Saya cuma ingin tamamu soalnya. Gimana Mas Amri? langsung turun langsung ini. Iya, gimana. Ini memang calon-calon KPU besok. Oh gitu ya. Praktisi. Kirain calon caleg. Kalau dari siapa ya? Pakai ya. Gimana mengembalikan itu? Apa ya Mas? Jadi emang nggak yang secara praktis kita dapat mengubah suatu hal dalam waktu yang cepat seperti itu. Karena apa? Kembali kepada kalau melihat bicara masalah politik, kita tentunya juga harus ada pendampingan dong kalau di masyarakat. Utamanya kita kan kaum intelektualis, kita bahasanya seperti itu. Kita insan akademis, bagaimana nanti juga ya kita selama di kuliah kita tetap enggak yang apatis, enggak yang egois dengan ilmunya sendiri. Maksudnya dalam artian kan ketika kita punya ilmu, ketika kita di kampus, bagaimana kita tetap berproses di sana dan jangan lupa kita itu berasal dari kayak masyarakat. Jadi caranya seperti apa ya? Kita tetap suatu saat kita pasti kembali. Maksudnya ketika ada liburan semester di saat momentual seperti sekarang, memang ya harusnya di samping juga disebutkan ya ada semacam kegiatan penyadaran seperti halnya pengabdian seperti itu. Kita juga harus sebagai individu yang berintelektual, kita harus sadar itu, nggak harus menunggu momentum buat kita harus mengadakan pengabdian baru kita melakukan penyadaran kepada masyarakat. Tentunya harus gerak dari diri kita sendiri sih. Jadi seperti itu sih Mas kalau dari saya. Itu pandangan saya. Oh ya, menarik. Tapi teknisnya gimana itu? Geraknya itu gimana? Apakah terikat hanya ketika kita sedang kuliah aja, terus habis lulus kuliah sudah selesai gitu? Atau gimana? Tapi gini Mas, kan mindset dari seorang mahasiswa seperti sekarang adalah money oriented ya, katakanlah seperti itu. Karena di samping juga transisi dari kurikulum yang ada di Indonesia seperti ini, karena kita udah ada bisa magang dan lain semacamnya, aku membahasannya kita udah material semua. Nah seperti itu. Nah di momentum politik seperti sekarang kita dapat mengambil langkah buat terlibat langsung, seperti halnya melakukan pelibatan pengawas tingkat desa dan juga tingkat kecamatan. Dan itu rata-rata kayak menurutku udah ada teman-teman yang semester 5 bahkan di sana juga udah terlibat, bahkan mereka dapat gaji dari mereka itu 1 juta. Nah di samping dari itu kita melihat dari segi akademisnya, kita juga nggak melihat uangnya, kita juga melihat peran dari mahasiswa yang sebagai agent of change, bahasanya seperti itu ya, yang kita familiar seperti sekarang. Kita juga melakukan penyadaran di samping itu, nggak cuma hanya secara institusi doang. Nah kenapa kita selaku orang FISIP, apalagi yang jurusan politik, kenapa kita ngambil jalan yang seperti itu ketimbang kita magang di kantoran sebagai seorang karyawan yang seakan-akan memperbudak kita seperti itu. Nah di momentum politik seperti sekarang kita harus sadar akan posisi kita seperti itu. Itu sih Mas kalau dari saya. Berarti nggak boleh magang ya? Bukan nggak boleh magang, ya? boleh. Oh, boleh. Di momentum politik seperti sekarang magang di KPU, jadi PPS atau dan semacamnya itu kan juga kegiatan penyadaran dalam hal-hal politik ya, seperti itu ya Mas ya. Berarti gerak penyadaran di politik ini kan mengasumsikan mahasiswa itu netral ya? Tapi Iya. bisa nggak kita menjamin netralitas mahasiswa itu? Katakanlah misalkan ya, ternyata mahasiswanya nggak netral, terus melakukan gerak penyadaran itu di bawah. Kira gerak penyadaran kok kayaknya keras ya? Kayaknya orang-orang nggak sadar semua. Gerak gerak pendidikan ya mungkin ya. Ya, pendidikan sebenarnya penyadaran kalau di Paulo Freire ya, pendidikan kami yang tertindas itu ya. Nah, nggak apa-apa, kita istilahkan gerak pendidikan gitu ya. Kira-kira bisa nggak kita menjamin netralitas itu? Karena kalau nggak netral kan bisa jadi malah masyarakat malah dibingungkan gitu kan, sama hate speech, apalagi kalau umpama sudah muncul tertutup gitu ya, terpolarisasi itu bisa jadi nggak akademis lagi nanti bahasa-bahasa yang muncul di bawah, ya kan?
malah yang ada malah memecah belah masyarakat misalkan seperti itu. Gimana kalau Bang? Kalau menurut saya ketika kita menjadi mahasiswa, kita harus apa? Kita harus tetap teguh dengan kekayaan idealisme kita, Mas. Oke. Aku sih sepakat seperti itu. Caranya Dan ya? kita mengasahnya di apa? Misalkan kita gabung HMI, dan itu menurut saya tetap mempertahankan konsistensi idealisme kita. Jadi seperti itu, Mas. Ketika kita udah paham akan hal pemahaman bagaimana idealisme sebagai seorang mahasiswa, masalahnya kalau misalkan diintervensi oleh partai politik tertentu, kita juga punya pegangan dong. Sebenarnya nanti ketika kita terseret, kita